Udah saja. Kau siluman dari mana? Selamatkan guru dulu. Wah! Malam ini aku harus mengumpulkan tenaga. Cepat. Patkai menyuruh Wuching mengambil air untuk gurunya mencuci kaki. Tiba-tiba datanglah siluman landak menanyakan tabib Sun pada Wuching. Karena khawatir Gokong akan menghajarnya, Wuching pun menyuruh siluman landak sembunyi, lalu ia mengajak Gokong masuk untuk membicarakan suatu rahasia. Di dalam saja, ini kan rahasia. Apa rahasianya? Sikap Wuching yang aneh membuat semuanya bingung, bahkan gurunya pun menyadari jika akhir-akhir ini Wuching selalu bertingkah aneh. Segeralah beristirahat. Udah saja. Melihat ada siluman, Gokong pun akan segera menghajarnya, namun Wuching melarangnya karena menurutnya Landak adalah siluman yang baik hati. Landak pun memohon agar Gokong membantunya dan perkataannya dibenarkan oleh Wuching. Kau membela siluman? Siluman Landak mengatakan siapa suaminya, yaitu serigala berbulu emas. Suamiku adalah serigala berbulu emas. Gokong pun emosi mendengar suaminya itu yang telah menculik ratu. Lalu siluman Landak memohon agar Gokong mau membantunya menyembuhkan penyakit suaminya. Ilmu pengobatan Anda tinggi. Aku mohon tabib Sun, tolong Pak. Berdiri semua. Wanita, Bang. Biksu Tong meminta agar Landak menceritakan kejadiannya secara detail, di mana menurut Landak pada 300 tahun yang lalu, ia bersama suaminya berlatih cukup giat dan berhasil menjadi siluman. Dua sejoli ini kaget ketika melihat suatu tempat hangus terbakar dan ternyata bencana ini disebabkan dari sebuah lonceng ungu yang sangat sakti, dan ia pun menyimpan lonceng tersebut untuk pusakanya. Tidak usah khawatir. Akulah yang akan mengendalikan. Setelah memiliki lonceng ungu, siluman serigala berbulu emas mulai menjadi siluman sakti tak ada tandingannya. Dan mulailah muncul sifat tamaknya dengan merebut istri raja sampai raja kini jatuh sakit. Akibat pengaruh lonceng ungu, kini siluman Landak pun diusir oleh serigala. Ketika melihat permaisuri raja ingin bunuh diri, Landak pun melarangnya karena ia akan pergi mencari obat agar bisa menyembuhkan penyakit suaminya, dan dengan demikian maka permaisuri bisa pulang ke pelukan raja dan dirinya akan hidup damai bersama suaminya. Selain itu, ia pun memberikan pelindung Landaknya pada permaisuri agar serigala tak mampu meraba tubuhnya. Kemarilah, ha? Kecil aku menderita penyakit suka menusuk. Sementara siluman Landak pergi ke sana kemari mencari tabib yang bisa menyembuhkan suaminya. Namun tanpa pelindung Landaknya, ia pun menjadi incaran siluman lainnya, dan saat itulah Wuching datang menyelamatkan dirinya. Sanjay. Nona sudah saat masih menjabat panglima Tianfang. Mencari akal untuk membantu Nona Landak. Tak usah dengarkan dia. Gokong pun mulai bersimpati, di mana ia memutuskan untuk menghukum siluman serigala. Landak pun memohon agar jangan melukai suaminya dan hanya menyadarkannya agar bisa kembali pada sikap aslinya. Lonceng ungu sangat sakti. Berarti lonceng ungu adalah alat paling sakti yang terwujud. Akhirnya Gokong sadar jika lonceng adalah benda sakti, dan hal ini membuat Toya Saktinya cemburu. Setelah Biksu Tong jelaskan, akhirnya Toya Sakti senang dan kini Gokong berniat merebut lonceng ungu tersebut. Lihatlah, Toya Sakti senang sekali. Sementara siluman serigala kini mendatangkan tabib sakti guna mengobati istri raja yang ia culik. Tabib mengatakan jika penyakit ratu tak akan bisa disembuhkan, dan perkataan inilah membuat siluman serigala marah. Guru kami telah berusaha, Pak. Diam! Ku antar kalian bertemu Raja Akhirat. Namun tabib sakti punya usul agar menggunakan daging Biksu Tong untuk menyembuhkan sang ratu. Beralih pada Gokong yang berencana menyamar kembali menjadi lalat guna bisa mudah masuk ke dalam sarang serigala emas dan mudah sembunyi dalam agar tak terpengaruh kesaktian oleh lonceng ungu. Itu apa? Kotoran. Kenapa kau terus menatapku? Dosa. Aku dosa. Setelah Gokong pergi, mereka mendengar suara aneh, dan menurut Landak itu adalah suara serigala berbulu emas. Dan benar saja, karena kini serigala hadir di sana untuk mengambil Biksu Tong. Aku akan mengambil Biksu Tong. Jangan harap kau bisa menyentuh guruku. Bagaimana melawanku? Biksu Tong pun kini dibawa anak buah serigala, sedangkan siluman tersebut menghadapi Gokong yang baru saja tiba. Rupanya kau yang bernama Sun Gokong. Mudah saja bagi Gokong menghentikan angin dari serigala, dan sialnya karena tanpa sengaja Gokong mengatakan jika ia hanya takut oleh api. Tapi kabat kai, Kak Gokong masih di atas. Panas sekali. Gokong, mukamu hitam bagai pantat kuali. Serigala sendiri kini merayu permaisuri agar mau memakan daging Biksu Tong.
Serigala pun menyuruh tabib memotong daging Biksu Tong untuk dicampur dengan obat. Tidak, aku tidak mau. Ini kau bernasib sial seperti ini. Dan guru! Mendengar Gokong ada di luar, serigala pun menghampirinya. Lalu dengan kecerdikannya, Gokong menawarkan serigala sebuah obat untuk menyembuhkan Paduka Ratu. Bahkan kini, Gokong mengatakan jika tabib sakti pernah ia kalahkan ketika mengobati raja. Cerita Gokong ini membuat serigala murka pada tabib sakti. Biksu Tong meminta agar serigala mengampuni tabib sakti dan hal ini membuatnya sangat marah. Namun, Gokong mengancam jika serigala berkata kasar pada gurunya, maka ia tak akan menyembuhkan ratu. Serigala pun mulai luluh lalu berkata lembut dengan menyiapkan Gokong makanan sebelum mengobati ratu. Triku kapan diobati? Ketika Gokong tertidur, ia melepas rohnya lalu pergi menemui ratu. Gokong meminta agar ratu membuka pelindung landak yang merupakan asal muasal penyakitnya. Setelah itu, Gokong meminta agar ratu mau pura-pura menikahi serigala. Waduh, gadis sudah bangun. Ketika Gokong terbangun, serigala pun marah. Namun Gokong mengatakan jika ia telah mengobati sang ratu. Hah? Iya, obatanmu memang sangat tinggi. Sesuai permintaan Gokong, ratu pun mengajak serigala menikah sekaligus sebagai perayaan kesembuhan penyakitnya. Dan malam itu juga mereka segera menikah. Di malam pengantin kita. Siluman serigala yang tak sabar, ia pun langsung nyosor untuk menyodok istri barunya. Namun ratu menahannya agar ia menutup mata dan bermain sebelum kukudaan. Aduh, kau boleh menciumku. Ayo tutup. Ketika matanya tertutup, Patkai pun datang lalu menyamar jadi ratu dan menantang serigala untuk minum arak sepuasnya. Kau mabuk ya? Wah, benar-benar mabuk. Aku ambil dulu lonceng ungumu ya. Setelah serigala mabuk, Patkai pun mencoba melepaskan lonceng ungu dari tangannya, namun susah. Karena seolah menyatu yang akhirnya Patkai kembali pada Gokong untuk meminta bantuannya. Gokong pun bingung lalu ia pergi ke kahyangan untuk menanyakan cara membuka lonceng tersebut. Menurut Dewa Taisang, lonceng itu sangat berbahaya dan akan membawa sifat jahat bagi pemakainya. Satu-satunya cara membuka lonceng tersebut adalah oleh pemakainya dan kini Gokong berencana menjadi kutu. Agar serigala merasakan gatal lalu menyuruh Patkai menemaninya mandi. Dan saat itulah mereka akan mengambil lonceng tersebut. Aku tak akan menemani orang mandi. Terpaksa. Ada apa ini? Aduh. Kini mau tak mau Patkai menyamar menjadi pelayannya. Meskipun serigala awalnya menolak, namun atas kelihayan Patkai akhirnya serigala pun mau mandi setelah setahun tidak merasakan air. Ratu melihat tubuh Anda penuh kutu. Ketika berendam air hangat, serigala pun melepas lonceng ungunya lalu Patkai diam-diam mengambilnya dan menukarnya dengan lonceng palsu yang Gokong bawa. Mana lonceng unguku? Takut nanti kotor kena air mandi. Setelah beres mandi, serigala pun bersiap menaiki ratu, namun Gokong berteriak tidak usah. Serigala pun geram mendengarnya lalu ia hampiri Gokong dan kaget ketika melihat Patkai juga ada di sana. Akhirnya serigala keluarkan jurus loncengnya untuk memanggil badai. Korek saja keluar atau ganti yang baru. Badai. Mana badainya? Setelah sadar loncengnya palsu, serigala pun membuangnya dan berubah menjadi bulu Sun Gokong. Bulu tersebut kemudian Gokong pungut dan ia ubah menjadi anak buahnya yang kini memukuli siluman serigala berbulu emas. Kini serigala pun sembunyi di guanya, sedangkan siluman anak malah berbesaraan bersama Wuching. Gokong pun mencoba memakai lonceng tersebut agar tak ada satu siluman pun yang berani memakainya. Landak pun mencoba mengingatkan agar Gokong tak memakainya karena bahaya. Selain itu, Patkai juga mengingatkan agar kakaknya melepaskan lonceng tersebut. Namun Gokong tak mau dan kini mulai terlihat keangkuhan Gokong yang mulai lebih galak. Kenapa dia jadi galak? Ketika menghadap raja, semuanya senang. Lalu raja berterima kasih karena telah menyembuhkannya dan juga mengembalikan istrinya. Raja akan memberikan mereka uang, namun Biksu Tong menolaknya secara halus. Namun tiba-tiba Gokong berkata bahwa uang itu miliknya dan ia menginginkan uangnya. Uang itu milikku, pantas ku dapat. Anda jangan menolak lagi. Bahkan kini Gokong menagih janji Paduka agar memberikan separuh negerinya. Membentak adiknya bahkan marah-marah tidak jelas. Muridku bicara sembarangan. Coba turun. Kau juga diam. Kau perlu bagi menjadi dua. Melihat hal ini, Patkai yakin jika semua ini akibat pengaruh dari lonceng ungu. Biksu Tong mencoba menasihati Gokong dan akan membaca mantra jika Gokong tidak berhenti. Namun kini Gokong marah memaki gurunya dan menyalakan lonceng pencabut nyawa.
Dalam kesakitan, Biksu Tong mencoba untuk fokus. Lalu setahap demi setahap ia pun membacakan mantra simpai emas. Lama-kelamaan, Gokong mulai keluarkan badai yang membuat Biksu Tong berhenti membaca mantra. Sanggup mengaturku, Sun Gokong sang keras. Tak lama kemudian, Dewi Kuan Yin mengatakan agar Gokong melepaskan lonceng ungu. Namun kini, Gokong tak mengenali suara dari Dewi Kuan Yin. Setelah tahu itu adalah Dewi, Gokong pun keluar mencarinya dan menantang Dewi untuk keluar. Biksu Tong mencoba mengingatkan Gokong, namun Gokong malah mengeluarkan api sambil mengancam gurunya. Kenapa aku harus bertobat? Biksu tengik, kalau kau masih rewel. Guru menyingkir. Dewi pun mulai membacakan mantra simpai emas sambil menyuruh Gokong melepaskan lonceng tersebut. Namun Gokong tidak mau. Sampai kini Dewi mulai menceritakan kisah di balik lonceng iblis tersebut. Dulu lonceng iblis tersebut digunakan para raja di India secara turun-temurun dan menjadi simbol kekuasaan yang berhak memerintah. Namun karena pengaruh jahat, lonceng menjadikan semua raja yang menjabat berlaku sangat jahat. Mereka merampok dan menjara. Ketika lonceng dipegang seorang raja, maka sifat baiknya akan berubah menjadi sangat jahat. Dan kini raja yang memerintah memiliki seorang putra mahkota yang baik hati, jujur juga bijaksana. Suatu hari raja tahu jika permaisurinya ternyata berasal dari seorang klan Sakya yang merupakan budak. Akibat rasa malu ini, raja pun jatuh sakit lalu meninggal, sedangkan posisi raja kini digantikan oleh anaknya. Kemudian jatuh sakit. Setelah pangeran naik tahta, kini ia pun jadi raja muda yang menggunakan lonceng ungu. Secara ajaib, sikat lembutnya berubah menjadi beringas juga sangat jahat. Bahkan ia membuang ibunya dikembalikan ke klan Sakya dan kembali menjadi seorang budak. Yaitu seorang budak. Yang lama-kelamaan ibunya menderita sebuah penyakit. Raja pun memutuskan membakar tempat tersebut sampai para budak di sana musnah di tangan raja yang jahat. Semakin lama semakin bengis. Akibatnya darah menganak subur. Suatu hari datanglah Siddhartha ke tempat tersebut. Ia melihat desa klan Sakya terbakar dan masyarakat pun musnah. Karena Siddhartha bukan seorang pendendam, ia pun memutuskan untuk pergi sendirian menemui raja. Membawa mereka pergi balas dendam. Ia putuskan pergi seorang diri menemui